Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 12 6A 30 dengan anggota saya sendiri Bella Pesta dengan NIM 12210362. Kemudian ada teman-teman saya yaitu Raka Saha Septian dengan NIM 12210034. Kemudian ada Eva Novianti Malam 3 dengan NIM 12210121 dan juga Gavrian Syah dengan NIM 12210340. Adapun dibuatnya video atau presentasi kali ini adalah untuk mempresentasikan tugas makalah UAS atau KBK kami dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Pani Agustiara Hayuningsi Eskom. Nah, judulnya adalah tentang kejahatan phishing dengan studi kasus serangan phishing pada sektor e-commerce di marketplace. Baik, saya langsung saja masuk ke pendahuluannya, yaitu yang pertama ada latar belakang. Kemajuan teknologi seperti internet telah mempermudah transaksi e-commerce tetapi juga meningkatkan kejahatan siber seperti phishing yang sering terjadi di situs marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Phishing yang memanfaatkan kerentanan pengguna terhadap keamanan digital dilakukan dengan mengirim tautan atau pesan yang mencuri informasi pribadi. Meski ada kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran, banyak orang masih mudah tertipu. Oleh karena itu, studi ini membahas tentang phishing sebagai cybercrime yang merugikan banyak orang, terutama di bidang e-commerce pada marketplace. Nah, adapun rumusan masalah dari uraian di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa bentuk kasus serangan phishing yang terjadi di e-commerce pada marketplace? Yang kedua, apa motif tindakan kejahatan phishing di sektor e-commerce pada marketplace? Dan yang ketiga, apa penyebab terjadinya serangan phishing di sektor e-commerce pada marketplace? Yang keempat, bagaimana teknik dan cara kerja serangan phishing di e-commerce pada marketplace? Yang kelima, bagaimana cara penanggulangan tindakan kejahatan phishing? Dan yang keenam, bagaimana sistem hukum mengenai cybercrime termasuk phishing yang dikenal dengan istilah cyber law. Nah, adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas proyek UAS atau KBK mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan adapun maksud dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu mengetahui tentang kasus serangan phishing pada sektor e-commerce di marketplace. Yang kedua, mengetahui tentang motif serangan phishing pada sektor e-commerce di marketplace. Yang ketiga, mengetahui penyebab terjadinya phishing pada e-commerce di marketplace. Yang keempat, mengetahui teknik dan cara kerja serangan phishing pada e-commerce di marketplace. Yang kelima, mengetahui cara penanggulangan tindakan kejahatan phishing. Dan yang keenam, mengetahui sistem hukum yang mengatur tentang tindakan cybercrime termasuk phishing. Nah, adapun metode penelitian digunakan adalah metode penelitian normatif dengan model deskriptif yang mengeksplorasi berbagai aspek peraturan perundang-undangan terkait cybercrime. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, baik itu dokumen tertulis maupun dokumen elektronik dari jurnal, artikel, makalah, dan lain-lain. Data-data yang terkumpul kemudian dibandingkan dan diseleksi untuk ditampilkan dalam penulisan ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ini ada sedikit landasan teori. Nah, mengenai studi kasus dalam makalah ini. Yang pertama ada istilah marketplace. Marketplace itu merupakan model bisnis di mana setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat dan murah karena tidak ada batas ruang, jarak dan waktu. Itu menurut Yustiani dan teman-temannya pada tahun 2017. Kemudian ada istilah e-commerce. E-commerce ini merupakan bisnis yang dilakukan melalui jaringan yang saling terhubung atau yang dikenal istilah interconnected network atau internet. Ini menurut Andriati dan teman-temannya pada tahun 2020. Kemudian ada istilah cybercrime. Cybercrime merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan internet untuk melakukan tindakan kriminal yang dapat merugikan banyak pihak melalui ketidaktahuan mengenai teknologi. Ini menurut Jujara tahun 2023. Nah, selanjutnya ada istilah phishing. Phishing menurut Victoria tahun 2013, phishing, password harvesting phishing adalah aktivitas penipuan yang menggunakan email atau situs web palsu untuk mengelabui pengguna agar mungkin pelaku memperoleh informasi pengguna. Nah, yang terakhir ada istilah cyber law. Cyber law ini merupakan hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Nah, menurut Sahal dan teman-temannya pada tahun 2020. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasan ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Eva Novianti Malam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novianti Malam 3 dengan NIM 12210121. Baiklah, masuk ke pembahasan.
Kasus kejahatan phishing di sektor e-commerce pada marketplace. Kasus penipuan phishing di e-commerce Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak semakin marak. Pada tahun 2020, penipuan di Shopee melibatkan pembatalan pesanan dan pengiriman link phishing melalui WhatsApp. Pada tahun 2021, pengguna Shopee mengalami kerugian Rp8.600.000 akibat penipuan yang melibatkan panggilan dan pengiriman link phishing untuk mendapatkan kode OTP. Di tahun yang sama, seorang pelaku phishing mengaku sebagai penjual dan mengirimkan tautan palsu untuk mengubah layanan pengiriman yang berujung pada pencurian PIN ShopeePay dan pemanfaatan ShopeePay Later senilai Rp3 juta. Kasus ini berhasil diselesaikan dengan cepat oleh customer service Shopee. Motif serangan phishing di sektor e-commerce pada marketplace. Motif utama serangan phishing di sektor e-commerce adalah keuntungan finansial di mana pelaku berupaya memperoleh informasi sensitif seperti kode OTP, nomor kartu kredit, dan tanda sandi perbankan untuk mencuri identitas atau melakukan transaksi ilegal. Dengan akses tersebut, mereka bisa membelanjakan uang korban, melakukan penipuan kartu kredit, atau mengalihkan dana ke rekening mereka sendiri. Setelah keuntungan finansial, serangan phishing di luar konteks e-commerce juga bisa didorong oleh motif politik, perbedaan ideologi, balas dendam, dan lainnya, memanfaatkan ketidaktahuan korban tentang dunia maya untuk berbagai tujuan kriminal. Penyebab terjadinya phishing di sektor e-commerce pada marketplace. Faktor terjadinya phishing di sektor e-commerce pada marketplace yang pertama, pengetahuan pengguna yang minim, meliputi edukasi masyarakat tentang ancaman phishing pada layanan e-commerce masih kurang. Kemudian, pengguna sering tidak menyadari situs web palsu yang menyerupai aslinya. Kedua, kebocoran data pengguna. Seperti pengguna memberikan data pribadi yang bisa disalahgunakan, kemudian hacker memanfaatkan data melalui link atau situs online yang mencurigakan. Ketiga, pengguna tergiur dengan hadiah palsu atau promosi. Pengguna sering tertipu oleh iming-iming hadiah atau promosi menarik. Pelaku menggunakan kelemahan psikologis pengguna untuk membangun kepercayaan. Kemudian keempat, sistem keamanan dan kurang tegasnya kebijakan pemerintah. Sistem keamanan e-commerce di Indonesia yang masih lemah, kemudian kebijakan pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kasus penipuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Gafiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafiansyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Eva. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja phishing. Penipu phishing mencari informasi sensitif seperti password, akun, dan nomor kartu kredit dengan mengelabui pengguna melalui email, spanduk, atau pop-up yang mengarahkan mereka ke situs web palsu yang meniru situs web asli. Situs palsu ini berisi kolom input untuk mengumpulkan informasi pribadi yang kemudian bocor ke penipu. Penipu memanfaatkan kecerobohan pengguna di situs populer untuk mendapatkan data. Teknik umum yang digunakan termasuk memanipulasi tautan agar terlihat seperti asli, menggunakan subdomain palsu dan URL yang salah format. Misalnya, mengganti www.shopee.co.id dengan www.shopee.net. Situs palsu dibuat semirip mungkin dengan aslinya untuk meyakinkan pengguna agar mengungkapkan informasi pribadi mereka. Teknik phishing yang pertama yaitu email spoofing. Phisher mengirimkan email yang tampak berasal dari institusi sah, meminta nomor kredit, password, atau unduhan formulir. Yang kedua, pengiriman berbasis web atau man in the middle. Hacker bertindak di antara situs web asli dari sistem phishing untuk mencuri data. Yang ketiga, pesan instan atau chatting. Pengguna menerima pesan dengan tautan ke situs web phishing palsu yang menyerupai situs resmi. Yang keempat, Trojan Horse. Hacker mencoba mengakses akun pengguna melalui komputer lokal untuk mengumpulkan kredensial dan mengirimkannya ke phisher. Yang kelima, manipulasi tautan. Phisher mengirimkan tautan yang tampak sah tetapi mengarahkan pengguna ke situs phishing. Yang keenam, ada malware phishing. Phisher menyematkan malware pada email phishing. Saat korban mengklik tautan, malware mulai berjalan dan mencuri informasi.
Penanggulangan serangan kejahatan phishing pada sektor e-commerce. Berikut adalah beberapa tipe yang harus dihindari atau mencegah terjadinya phishing pada penggunaan layanan e-commerce menurut Puspitasari dan Sutabri pada tahun 2023. Yang pertama yaitu periksa URL. Pastikan alamat address bar sudah benar dan sesuai tujuan. Yang kedua, ketik URL sendiri. Biasakan mengetik URL website yang dituju dan hindari link mencurigakan. Yang ketiga, ganti password berkala. Ganti password secara rutin, misalnya setiap 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Yang keempat, hindari email mencurigakan. Jangan menanggapi email mencurigakan atau memasukkan kata sandi di situs tidak terpercaya. Situs resmi tidak meminta informasi melalui email. Yang kelima, verifikasi permintaan informasi. Buka browser baru dan ketik alamat situs web organisasi untuk memverifikasi permintaan informasi rahasia. Yang keenam, hindari situs web mencurigakan. Jangan membuka situs web yang mencurigakan. Pastikan URL benar bagian dari situs web resmi. Yang ketujuh, waspadai penawaran fantastis. Hati-hati terhadap penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan yang kedelapan yaitu gunakan browser dengan filter phishing. Gunakan browser yang memiliki filter phishing. Pastikan situs web aman dengan HTTPS dan ikon gembok tertutup di browser. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai cyber law tentang serangan phishing. Yang pertama, ada pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menetapkan aturan terkait informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 itu perubahan atas UU ITE yang mengatur tentang perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan atau penghilangan informasi terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Nah, yang keempat ada pasal 30 dan pasal 46 UU ITE yang mengatur tentang akses tanpa kewenangan ke komputer dan sistem elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Nah, selanjutnya yang kelima yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE yang terkait tindakan kebohongan mengatur mengenai penyebaran kabar hoaks dan sesat yang menyebabkan kerugian dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya adalah bagian penutupan. Kesimpulannya itu serangan phishing merupakan ancaman serius di sektor e-commerce pada marketplace di mana tujuannya adalah mencuri informasi pribadi pengguna untuk keuntungan finansial. Hal ini memungkinkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengguna tentang keamanan siber serta ketidakhati-hatian dalam mengakses pesan atau tautan mencurigakan. Serangan ini umumnya dilakukan melalui email, pesan instan, atau tautan palsu yang menyesatkan pengguna untuk masuk informasi pribadi ke situs web palsu. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya bersama antara berbagai pihak termasuk peningkatan kesadaran pengguna, penerapan teknologi keamanan yang kuat oleh penyedia layanan e-commerce dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku cybercrime. Nah, sarannya untuk mengatasi phishing diperlukan kampanye edukasi luas bagi pengguna. Platform e-commerce harus menerapkan enkripsi dan autentikasi multifaktor. Kerjasama antara platform dan penegakan hukum sangat penting untuk mendeteksi dan menindaklanjut pelaku. Regulasi dengan hukuman lebih berat perlu dikembangkan untuk efek jerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan phishing secara keseluruhan sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan siber ini lagi. Baik, sekian dari presentasi kami. Terlebih itu kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.